Ini pertama kali aku nyusuin kucing. Paling asik ada lagu yang indah di Malioboro, lagu cinta tentang kau dan aku. Ada sajak yang indah di Malioboro, sajak cinta. Udah mirip belum? Hari bersolek lagi, senyum merekah karena Jogja sungguh memikat hati. Seperti biasanya, Malioboro tampil eksotik hari ini. Semua rasanya bikin siapapun selalu rindu Jogja. Pada tiap sudut kotanya, pada geliat keseharian warganya, juga pada budayanya. Yap, warga Jogja sangat menjaga tradisi dan budaya mereka. Semua terpatri, tersaji, dan masih jadi keseharian di sini. Salah satu yang sederhana, andong misalnya. Andong yang masih menghiasi jalanan Yogyakarta memang udah berubah fungsi. Dari transportasi utama, sekarang jadi transportasi wisata. Pemanfaatan satwa untuk transportasi begini tentunya bukan hanya ada di Jogja. Dan ini udah berlangsung sejak lama. Udah lama juga kebiasaan ini menuai pro kontra. Salah satunya kekhawatiran tentang kurang pahamnya pengguna tentang bagaimana memperlakukan dan merawat satwa tunggangan mereka. Hal ini kerap membawa celaka, seperti kuda penarik andong yang jatuh karena kelebihan muatan. Juga kuda betina yang tetap dibawa menarik andong meski tengah mengandung. Akhirnya induk kuda ini harus melahirkan di jalanan. Gak ingin hal seperti ini terus terjadi, komunitas pencinta satwa, Animal Friend Jogja atau AFJ, beraksi. Warga yang peduli ini bergerak, melindungi dan menyayangi kuda pekerja di kota mereka. Sejak tahun 2017, mereka perlahan mengedukasi dan meningkatkan kesadaran kusir akan pentingnya menjaga kesejahteraan dan menyayangi kuda. Nah, kegiatan rutinnya seperti yang berlangsung di kawasan Sompilan Ngasem kali ini. Kak, kalau kuda capek, itu kelihatannya dari mana, Pak? Ya, jalannya kadang dipakai, jalannya nggak stabil. Terus agak males. Ngambek ya, Pak ya? Ya nggak ngambek sih. Ya kayaknya nariknya kepaksa. Langkahnya nggak lain. Gak jarang AFJ menemui kuda pekerja yang begitu kelelahan dan stres karena mereka menarik andong dari pagi sampai malam, terlebih di musim liburan tiba. Sering juga ditemukan kuda pekerja dalam kondisi hamil tua. Nih, di sini aja ada 2. Sosial kayak gini tuh apalagi sih yang Mbak lihat kayaknya ini harusnya nggak gini deh. Ya, selain pakan, terus kita lihat juga kuku kuda, terus kondisi kebersihan itu mencerminkan kesehatan kudanya. Terus ini seperti ini juga kudanya sedang hamil. Kan kalau hamil itu maksimal antara 8 sampai 9 bulan maksimal nari, habis itu udah nggak boleh. Tapi ini kebetulan ini 10 bulan. Harusnya ini udah nggak boleh nari, tapi karena kusirnya cuma punya 1, dia nggak punya alternatif lain untuk bergantian. Terpaksa sampai usia 10 bulan kandungan juga tetap nari seperti itu. Oh gitu. Ya, ini nanti dia umur 11 bulan udah melahirkan. Jadi sangat rentan nanti kalau misalnya mendadak dia kecapean bisa terjadi lahir di jalanan. Tapi kan realitanya emang kusir itu harus mencari rezeki lewat kuda ini kan, Bu.
Itu jadi gimana ya solusinya kira-kira? Nah itu yang sulit. Makanya kadang-kadang kuda itu kusir punya 2 kuda. Jadi ketika yang satu hamil dia masih bisa pakai yang satunya. Atau dia nyewa kuda ini sama pemilik yang lain. Jadi selama ini hamil udah 10 bulan dia bisa nyewa kuda lain untuk dipakai nari. Supaya nggak nafkahnya tetap ada. Selain sosialisasi di jalanan, mengunjungi langsung rumah kuda-kuda pekerja begini juga jadi agenda rutin komunitas ini. Buat mengecek, mengedukasi, sampai mengapresiasi kusir yang sudah dengan sangat baik merawat kuda mereka. Seperti Pak Santoso misalnya. Oh iya, Animal Friend Jogja juga menginisiasi pemberian wadah air minum khusus kuda. Ini gimana nih Pak, setelah ada wadah minum, perubahannya apa nih ke kudanya? Ya kuda jadi makannya juga teratur, minumnya. Kalau dulu kan makannya dari minum jadi satu, sekarang dari mulutnya lebih bersih sekarang ya, tidak tersedak lagi. Karena habis makan, kalau sudah penuh dia langsung minum. Ada media sendiri kan. Dalam Al-Quran disebut nama sejumlah satwa, kuda salah satunya. Sebagai karunia bagi umat manusia, juga jadi salah satu wujud kebesarannya. Seperti dalam surat An-Nahl ayat 8. Dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai, agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Pada sejumlah surah Al-Quran serta Al-Hadis, kuda juga jadi bagian dari seruan bagi manusia untuk melindungi dan menyayangi satwa. Selaras ini, komunitas Animal Friends Jogja pun tak hanya peduli pada kuda, tapi juga satwa lainnya. Dengan rutin menggelar kampanye aksi cinta serta penyelamatan satwa, juga mengelola shelter satwa terlantar. Di Frankie makan dulu. Nah, Frankie ini tuh dia ditemuin setelah 3 hari ditabrak di pasar, terus pas dilihat ternyata tulangnya itu udah membusuk. Tapi sekarang sih dia udah sehat lagi. Selain menghadirkan shelter sebagai tempat perawatan sementara, komunitas pun menjadi perantara bagi para pencinta satwa. Seperti bagi mereka yang ingin memelihara kucing, dengan syarat tertentu bisa mengadopsi dari sini. Ini pertama kali aku nyusuin kucing. Ternyata rasanya lucu ya, berasa jadi ibu.